Perkenalkan, saya Dr. Bahrul, saya dokter petugas di Poli pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dari Bapak siapa? Safia, umurnya berapa? 28. Baik, kedepannya saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Nah, tujuannya untuk memeriksa apakah kekuatan otot Bapak dalam keadaan normal ataupun ada tanda-tanda kelemahan. Nanti selama pemeriksaan ada rasa tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik, oke. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan, nama kamu berdoa. Oke, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan elbow flexor. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk meletakkan tangannya di atas meja dengan posisi berbaring. Baik, kemudian saya akan menyuruh pasien untuk fleksi. Bapak bisa minta tolong untuk melakukan sikunya. Baik, bisa relax lagi Pak. Oke, dari hasil pemeriksaan didapatkan nilai 3, yaitu pasien bisa menekuk sikunya full round dan melawan gaya gravitasi. Baik, kemudian saya akan mencoba memberikan tahanan di distal forearm dan kemudian saya akan fiksasi bawah pasien. Baik Pak, saya permisi untuk memegang badan Bapak. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk menekan sikunya kembali. Baik, bisa relax Pak. Baik, didapatkan nilai 4, yaitu jika pasien bisa melawan tahanan sedang, dan nilai 5 jika pasien bisa melawan tahanan berat. Baik, jika pasien tidak bisa melakukannya, kita bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu kita akan mensupportnya di tangan, yaitu di bagian distal forearm. Baik, kondisi apa? Ya. Baik, kemudian menyuruh pasien untuk melakukan fleksi kembali. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk melakukan sikunya. Baik, bisa relax lagi Pak. Baik, didapatkan nilai 2 jika pasien bisa melakukan gerakan full round tanpa melawan gravitasi. Baik, jika pasien tidak mampu untuk melakukannya, kita bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu kita bisa palpasi di daerah distal arm. Baik, kondisi Pak, saya izin memegang. Kemudian kita akan memberikan support di distal forearm juga. Kemudian Bapak bisa minta tolong untuk mencoba melakukan sikunya kembali. Baik, sudah relax. Didapatkan nilai 1 bila terdapat kontraksi, kemudian didapatkan nilai 0 jika tidak terdapat kontraksi apapun. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan di tangan sebelahnya, dan kemudian kita akan membandingkannya antara tangan kanan dan tangan kiri. Dan saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu wrist extensor. Baik, pasien bisa disuruh untuk meletakkan tangannya dalam posisi menggenggam telapak tangannya. Baik Pak, bisa minta tolong untuk menggenggamkan telapak tangannya. Baik, kemudian Bapak bisa minta tolong untuk mengangkat genggaman tangannya ke atas. Baik, nah didapatkan nilai 3 jika pasien bisa menaikkan genggaman tangannya ke atas dengan full round dan melawan gravitasi. Kemudian saya akan mencoba memberikan tahanan di distal metacarpal. Baik, bisa minta tolong Pak untuk dinaikkan kembali. Baik, didapatkan nilai 4 jika pasien bisa melawan tahanan sedang, dan nilai 5 jika pasien bisa melawan tahanan maksimal. Jika pasien tidak mampu melakukannya, kita bisa mensupportnya dan kita bisa mengarahkan tangan pasien pada mid position. Baik, permisi ya Pak. Di sini saya akan mensupport pada distal forearm. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk menekukkan telapak tangannya kembali. Baik. Didapatkan nilai 2 jika pasien bisa menekukkan kembali genggaman tangannya tanpa full round tapi tanpa melawan gravitasi. Baik, jika pasien tidak mampu melakukannya, kita bisa palpasi pada distal forearm. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk menekan lagi genggaman tangannya. Baik, didapatkan nilai 1 jika dirasakan terdapat kontraksi, jika didapatkan nilai 0 jika tidak terdapat kontraksi apapun. Kemudian kita bisa melakukan ke tangan sebelahnya, kemudian kita membandingkan antara tangan kanan dan kiri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan knee extensor, yaitu memposisikan pasien pada posisi duduk. Baik Pak, bisa minta tolong untuk meluruskan lututnya salah satu. Baik, bisa kasih kembali. Baik, didapatkan nilai 3 jika pasien bisa meluruskan lututnya full round dan melawan gravitasi. Baik, kemudian saya akan mencoba memberikan tahanan. Baik Pak, permisi, saya akan menekan di area distal fluis. Baik, bisa meluruskan lututnya. Baik, bisa berdiri. Baik, didapatkan nilai 4 jika pasien bisa melawan tahanan sedang, dan nilai 5 jika pasien bisa melawan tahanan maksimal. Baik, kemudian jika pasien tidak mampu melakukannya, kita akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu memposisikan pasien berbaring, kemudian suruh pasien untuk posisi set lying. Baik Pak, bisa minta tolong untuk posisi serong ke arah sana. Baik, saya akan mensupportnya dengan menaruh tangan satunya di bawah lutut dan tangan satunya di distal fluis. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk meluruskan kakinya. Baik, didapatkan nilai 2 jika pasien mampu meluruskan lututnya tanpa melawan gravitasi. Baik, kemudian Bapak bisa berbaring seperti biasa. Kemudian saya akan mencoba palpasi di area otot quadricep. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk meluruskan lututnya. Baik, didapatkan nilai 1 jika terdapat kontraksi pada otot quadricep, kemudian jika didapatkan nilai 0 jika tidak terdapat kontraksi apapun. Di sini. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan di kaki sebelahnya, kemudian membandingkannya. Pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu shoulder abductor, pasien bisa disuruh untuk meregangkan tangannya. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk meregangkan salah satu tangannya ke samping. Baik, bisa relax kembali Pak. Baik, didapatkan ada 3 jika pasien bisa meregangkan tangannya sebesar 90 derajat dan full round. Kemudian kita akan mencoba memberikan tahanan. Baik Pak, permisi. Saya akan memegang badan Bapak. Saya akan fiksasi pada deltoid dan memberikan tahanan pada distal arm. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk meregangkan tangannya kembali. Terus Pak. Baik, didapatkan nilai 4 jika pasien bisa melawan tahanan sedang, dan nilai 5 jika pasien bisa melawan tahanan maksimal. Baik, jika pasien tidak mampu melakukannya, kita bisa melakukan pemeriksaan, yaitu menyuruh pasien untuk berbaring. Baik, kita akan menyuruh pasien untuk berbaring. Baik, kemudian kita akan menyuruh pasien untuk meregangkan tangannya kembali. Baik Pak, bisa minta tolong untuk meregangkan tangannya kembali. Baik, relax kembali Pak. Baik, didapatkan nilai 2 jika pasien bisa melakukan meregangkan tangannya full round tanpa melawan gravitasi. Jika pasien tidak mampu, kita akan membantunya dengan fiksasi bahu, dan kita akan palpasi di area deltoid. Permisi ya Pak. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk meregangkan tangannya kembali. Baik, relax kembali Pak. Baik, didapatkan nilai 1 jika terdapat kontraksi pada lengan pasien, dan nilai 0 jika tidak terdapat kontraksi sama sekali. Kemudian kita akan mencoba melakukan di tangan sebelahnya, kemudian kita akan membandingkannya. Saya akan melakukan pemeriksaan ankle dorsiflexor.
Yang pertama kita akan minta tolong kepada pasien untuk mengangkat pergelangan kakinya. Baik Pak, bisa minta tolong untuk mengangkat pergelangan kakinya salah satu aja. Baik, silakan nilai 3 jika pasien mampu mengangkat pergelangan kakinya turun dan melawan gravitasi. Kemudian saya akan mencoba pertahanan di distal metatarsal. Baik, permisi ya Pak. Baik Pak, bisa minta tolong untuk mengangkatnya kembali. Baik, bebas. Baik, silakan nilai 4 jika pasien mampu melawan tekanan sedang dan nilai 5 jika pasien mampu melawan tekanan maksimal. Jika pasien tidak mampu, kita akan menyuruh pasien untuk mengangkat pergelangan kakinya kembali. Baik Pak, bisa minta tolong untuk mengangkat pergelangan kakinya kembali. Oke, didapatkan nilai 2 jika pasien mampu mengangkat pergelangan kakinya secara parsial. Baik, kemudian jika pasien tidak mampu, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu kita akan mencoba mempalpasi autodorsifleksi. Baik Pak, bisa minta tolong untuk mengangkat pergelangan kakinya. Baik. Didapatkan nilai 1 jika terdapat kontraksi pada autodorsifleksi dan nilai 0 jika tidak terdapat kontraksi apapun. Baik, kemudian kita akan mencoba melakukan pemeriksaan di kaki sebelahnya, kemudian kita akan membalikannya. Baik, sekian pemeriksaan kekuatan otot dari saya. Berdasarkan hasil bahwa kekuatan otot Bapak dalam keadaan normal. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Baik, Bapak bisa melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Baik, saya izin mencuci tangan, namun Bapak bergerak.